Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diseminasi atas waktunya tiasa hadir dalam kesempatan ini. Sebelumnya izinkan saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, kaitan dengan kegiatan pada hari ini yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kebetulan pengajar praktik yang membersamai saya selama kegiatan CGP ini ada Bu Air Ismail Miati dan juga ada Pak Tata Koswara sebagai fasilitator saya. Sebelum melaksanakan kegiatan, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Ice breakingnya itu kaitan dengan kenapa dan karena. Jadi kegiatannya nanti ibu yang di sebelah sini membuat pertanyaan kenapa dan ibu yang berada di sebelah sana membuat jawaban karena. Contoh saja ini bebas saja Bu ya. Jadi misalnya kita membuat pertanyaan kenapa hari ini saya telat bangun misalnya. Nanti yang jawab itu apa saja jawabannya, karena saya kesiangan atau Pak. Jadi jawabannya tidak usah sama dan pertanyaannya juga ngarang saja. Tapi nanti kita akan pasangkan misalnya Ibu Nenden dengan Ibu Ida. Ibu Nenden menulis pertanyaan kenapa dan Ibu Ida menjawab pertanyaan kenapa itu dengan jawaban karena. Nanti Ibu Oci pertanyaannya kenapa dan saya menjawab karena, misalnya seperti itu. Silahkan dengan ditulis saja Bu di buku masing-masing. Ini bukunya sebentar. Nah, silakan di kertas itu untuk Ibu Nenden dan Ibu Oci berarti menuliskan pertanyaan kenapa. Bebas saja pertanyaannya mau apa saja yang ada di pikiran Ibu saja, kenapa apa gitu pertanyaannya. Untuk Ibu Ida dan Ibu yang lainnya menjawab dengan tulisan karena apa gitu. Nanti kita akan coba pasangkan pertanyaan dan jawabannya akan seperti apa. Tidak usah yang sulit-sulit, apa saja yang ada di pikiran Bapak Ibu tuliskan saja. Tidak usah sama dengan jawabannya, bebas saja. Nanti akan kelihatan seperti apa pertanyaan dan jawabannya. Silahkan. Ini salah satu kegiatan Bapak Ibu bisa dilaksanakan di kelas kalau misalnya situasi anak-anak sudah merasa jenuh atau motivasinya sudah berkurang, bisa dilaksanakan dengan ice breaking. Macam-macam ice breakingnya ya. Sudah Bapak Ibu? Pertanyaannya menjawab dari Bu Nenden? Enggak usah, bebas saja Ibu menjawab pertanyaan, jawaban apa saja. Pertanyaan Ibu Oci mah nulis pertanyaan. Pertanyaan bebas, pertanyaan Ibu Ida jawaban bebas, pertanyaan mah bebas apa saja pertanyaannya. Udah Ibu Nenden? Udah. Ibu Ida juga udah? Kita cek ya, kita cek pertanyaan dan jawabannya. Ibu Nenden pertanyaan. Coba Ibu Nenden dengan saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nenden. Coba Ibu Nenden, pertanyaannya seperti apa Ibu Nenden?
Kenapa burung terbang? Kenapa burung terbang? Karena saya mandi. Jadi menurut Bu Nenen burung terbang itu karena saya mandi. Nah seperti itu permainannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Oci. Ibu Oci, silakan Ibu Oci. Kenapa hari ini bangunnya kesiangan? Kenapa hari ini bangunnya kesiangan? Dan jawaban Ibu Ida? Jawab saja. Karena apa bangun kesiangan? Karena tidurnya terlalu malam. Ini jawaban Ibu Ida. Karena takut, jadi bawa motornya pelan-pelan. Jadi bangunnya kesiangan itu karena takut sama Bu Ida. Jadi tidak usah klop aja jawabannya kan. Kan ini mencari kekompakan yang mana. Nah seperti itu Bapak Ibu ya ice breakingnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas untuk ice breakingnya. Itu salah satu saja ice breaking. Masih banyak ice breaking yang lainnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kepada kegiatan kita pada hari ini kaitan dengan diseminasi. Untuk kegiatan hari ini, keyakinan kelas forum diseminasi yang pertama, mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Jadi nanti Bapak Ibu jika ingin ada yang disampaikan, mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang kedua, saling menghargai pendapat orang lain. Jadi tidak ada pendapat yang salah, keluarkan saja apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, pendapatnya. Yang ketiga, semua peserta bebas berpendapat. Jadi bebas, keluarkan saja, jangan malu-malu. Yang keempat, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi dengan pendapat orang lain, dengan Bapak Ibu yang lain, kita harus saling menghormati. Yang kelima, aktif dalam forum diseminasi. Jadi nanti kalau ada forum diskusi, tanya jawab, saya harapkan kita bisa aktif bersama-sama. Dan yang terakhir, kita mengikuti sesi ini dengan perasaan gembira. Jadi harus gembira ya, karena mudah-mudahan dengan perasaan kita yang gembira, jadi materi yang akan nanti disampaikan juga akan terserap dengan maksimal. Selanjutnya, topik bahasan dalam diseminasi kali ini, saya akan membahas yang pertama kaitan dengan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kaitan dengan disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sangat banyak sekali Bapak Ibu ya materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya umumnya bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu, latar belakang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi maksudnya kodrat alam dan kodrat zaman itu kita tidak bisa kembali lagi ke beberapa tahun yang lalu di belakang kaitan dengan pembelajaran pada era sekarang, karena anak zaman sekarang itu sudah terbiasa dengan gadget. Anak zaman sekarang itu sudah terbiasa dengan bermainnya. Jadi kita tidak bisa melarang anak tumbuh sesuai zamannya, karena zaman sekarang itu ya zaman teknologi, zaman anak-anak dengan menggunakan gadget. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu dalam pendidikan? Harapannya dari apa yang barusan kaitan dengan latar belakang pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu tercipta murid yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Jadi murid yang sesuai pelajar Pancasila itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka akan terbentuk murid yang memiliki karakter yang kuat. Jadi pendidikan ke depan itu adalah pendidikan yang menekankan karakter anak yang lebih kuat. Karakter yang seperti apa? Menurut profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter yang diharapkan terjadi pada murid.
Yang pertama, murid itu diharapkan mempunyai karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi keimanan, akhlak, ketakwaan kepada Tuhan itu adalah karakter pertama yang harus diterapkan kepada murid kita di kelas. Yang kedua, bagaimana murid itu mandiri. Mandiri dalam artian di sini anak bisa mencari sendiri apa yang mereka belum ketahui dengan dorongan-dorongan yang kita punya, dengan stimulus-stimulus yang kita berikan, sehingga anak bisa menemukan dari permasalahan mereka sendiri. Selanjutnya bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itulah karakter yang diharapkan dalam pembelajaran ke depan. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi kalau dulu itu pengajaran atau pembelajaran di kelas itu berpusat kepada guru. Jadi kita sebagai subjek di kelas, anak sebagai objek. Jadi kita di kelas itu terus-menerus memberikan materi kepada anak, sedangkan anak cuman bisa melihat dan menyaksikan apa yang kita sampaikan. Di era sekarang, di pendidikan sekarang itu yang berpusat itu pada murid. Jadi bagaimana murid itu bisa melaksanakan kegiatan di kelas itu bukan guru yang memberikan materi-materi kepada murid, tapi bagaimana murid bisa menemukan permasalahan, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kita cuma bisa memberikan stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan kepada murid agar mereka bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan-kegiatan di kelas yang bisa kita lakukan, salah satu contohnya kita memberikan permasalahan dulu kepada murid kaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Biarkan nanti siswa berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kita berikan. Meskipun nanti solusi siswa itu beraneka ragam, kita biarkan saja dulu. Nanti di akhir sesudah siswa mempresentasikan hasil diskusinya, baru kita berikan penguatan terhadap materi yang mereka selesaikan. Misalnya ada miskonsepsi di antara mereka kaitan dengan materi, kita kuatkan nih materi yang sebenarnya atau penjelasan yang sebenarnya seperti ini. Jadi siswa itu dibiarkan saja mencari solusi dari permasalahannya, nanti di akhir kita berikan penguatan. Selanjutnya, nilai guru penggerak ada berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Itu adalah nilai guru penggerak. Sebenarnya nilai guru penggerak ini adalah nilai guru yang harus kita miliki ke depan. Bagaimana kita harus bisa menjadi guru yang berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid itu seperti barusan saya sampaikan juga. Jadi jangan kita memberikan materi terus kepada murid, tapi biarkan murid yang mencari sendiri solusi dari permasalahannya. Itu adalah berpihak pada murid. Biarkan murid merdeka, biarkan murid bisa bebas mencari apa yang mereka ketahui. Reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Bagaimana guru bisa kolaboratif dengan guru yang lain kaitan dengan bisa berbagi praktik baik dengan praktek mengajar di kelas. Bagaimana guru yang satu dengan guru yang lain bisa berkolaborasi kaitan dengan perencanaan di kelas. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai guru ke depan. Berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang terakhir, inovatif itu kaitan dengan bagaimana kita bisa menemukan cara-cara baru kaitan dengan pembelajaran di kelas. Bagaimana kita bisa menemukan cara-cara baru, inovasi kaitan dengan media atau metode yang bisa memudahkan siswa di kelas. Peran guru penggerak tersebut menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kolaborasi mewujudkan kepemimpinan murid. Ini adalah salah satu contoh kaitan dengan bagaimana kita menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kalau di sekolah itu kombel, komunitas belajar. Jadi bagaimana di dalam kombel itu kita berbagi
apa yang sudah Bapak Ibu ketahui bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Misalnya Ibu Ida sudah mengetahui kaitan dengan media metode pembelajaran PBL, bisa di-share kepada Bapak Ibu guru yang lain kaitan dengan metode pembelajaran PBL tersebut. Kita harus bisa menggerakkan komunitas praktisi, kita harus bisa menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach itu menjadi contoh kepada guru lain bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita sharing, bisa kita kolaborasikan kepada guru yang lain di dalam komunitas praktisi. Kalau di sekolah itu komunitas belajar. Selanjutnya kaitan dengan visi guru penggerak, sebenarnya Bapak Ibu guru semua juga pasti punya visi masing-masing. Visi itu adalah mimpi atau keinginan Bapak Ibu guru. Bagaimana kita 10 atau 15 tahun ke depan kita ingin melihat murid itu yang seperti apa. Bagaimana kita ingin melihat siswa itu menjadi siswa yang bagaimana. Itu adalah mimpi atau harapan Bapak Ibu ke depan kaitan dengan siswa atau murid yang ada di sekolah kita. Untuk mewujudkan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan bekal nilai dan peran yang dimiliki guru penggerak, maka diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Misalnya saya punya mimpi, saya punya visi ingin menjadikan siswa itu siswa yang berakhlak. Nah, keinginan kita itu harus diaplikasikan lewat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahannya seperti apa? Kalau kita ingin memimpikan atau ingin mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, siswa yang mempunyai akhlak yang baik, berarti kegiatan-kegiatan yang harus mendukung kepada akhlak mulia. Salah satu contohnya yang sudah kita laksanakan di sekolah kita yaitu ada kegiatan Jumat Berkah. Atau Jumat Berkah itu kegiatan mengaji setiap hari Jumat, dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran untuk kelas 4, 5, 6. Dan untuk kelas 1, 2, 3 kita bisa laksanakan kegiatan Jumat Berkah itu dengan doa-doa pendek. Selanjutnya salah satu kegiatan untuk meningkatkan akhlak mulia siswa itu dengan penerapan budaya 5S, salam, senyum, sapa. Bagaimana kita membiasakan kepada siswa itu kalau bertemu guru, bertemu orang tua, bertemu orang lain, bagaimana siswa harus salam, mengucapkan salam, harus senyum sebagai salah satu karakter yang dibentuk. Untuk membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau dengan tahapan bagja. Jadi ini adalah salah satu alat untuk mempermudah kita membuat visi. Ada namanya bagja. Jadi bagja itu bukan nama orang, bukan nama, tapi ini adalah salah satu tahapan. B-nya itu membuat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya itu atur eksekusi. Jadi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita impikan untuk murid kita bisa kita tuangkan tahapan-tahapannya dalam tahapan bagja ini. Jadi itu untuk mempermudah kita supaya program atau visi kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kaitan dengan materi perubahan paradigma, materi pertama ini sebagai ilustrasi saja, ini ada kegiatan kepalkan tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi A dan B ini adalah teman. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Jadi kita mencoba mengepal benda yang ada aja seperti kertas gitu. Nah, teman yang B-nya itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa. Jadi untuk meminta benda itu si B itu bisa dengan cara membujuk,
bisa dengan cara mengancam. Contoh misalnya Ibu Ida memegang pensil, Ibu Oci mau pensil Ibu Ida. Nah, bisa Ibu Oci itu dengan cara membujuk, Ibu Ida, tolong dong pinjam pensilnya, saya mau nulis, misalnya itu dengan cara membujuk atau dengan cara mengancam. Ibu Ida, sini pensilnya, seperti itu. Jadi itu adalah perubahan paradigma atau bagaimana kita menerapkan paradigma itu kepada siswa. Bagaimana kita menghardik, merayu, menguap, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Jadi bagaimanapun caranya, mau dibujuk, mau diancam, mau dihardik atau dirayu supaya pensil atau pulpen di Ibu Ida itu bisa diberikan kepada kita. Itu adalah paradigma yang ada di kita. Selanjutnya, kaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa apa yang dilakukan oleh murid jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu adalah kodrat, itu adalah sudah bawaan murid. Misalnya murid itu ada sampah, kita suruh murid untuk mengambilnya, tapi murid malah memilih untuk tidak melakukannya. Itu adalah hak murid. Nah, bagaimana kita untuk mengantisipasi hal-hal tersebut nanti akan dibahas dalam kegiatan ini. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi siswa itu apabila kita menyuruh mengambil sampah misalnya, dan dia menolak melakukannya, pasti dia punya alasan kenapa dia menolak, dan dia juga memiliki tujuan kenapa dia menolak apa yang kita sudah sampah itu yang harus diambil. Yang kedua, ilusi kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi sama itu juga untuk penguatan positif bisa untuk mengontrol dan juga bisa untuk mempengaruhi murid agar si murid itu selalu mengulangi perilaku tertentu. Jadi misalnya kalau kita memberikan pesan-pesan positif kepada murid, contoh misalnya bager eta teh sampah teh pamit tadi canak mah bakal awon katinggalna teh hayu orang canak teh. Penguatan-penguatan positif seperti itu sami ngontrol eta oge. Mun tadi mah pangitan mengontrol muridnya dengan cara memaksa, ayeuna mengontrol muridnya teh dengan penguatan-penguatan positif. Selanjutnya, untuk ilusi kritik atau membuat orang merasa bersalah itu bisa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita mengkritik dan membuat murid merasa bersalah, itu juga tidak baik dilakukan untuk murid ke depannya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Jadi kita masih punya beranggapan bahwa banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi urang mah sok meninggal teh, ieu mah da saluhureun urang, nurut teh masih aya anggapan dari murid bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya kita harus bisa menjauhkan ilusi-ilusi itu dari murid, karena murid itu melakukan hal sesuatu itu bukan tanpa paksaan, bukan melihat karena kita sebagai guru atau orang dewasa, tapi sebagai bentuk tanggung jawab diri sendiri bahwa sampah itu merupakan kalau dibiarkan itu akan menyebabkan banyak hal gitu. Jadi harus menjadi tanggung jawab diri sendiri.
Selanjutnya kaitan dengan perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan. Di sini stimulus responnya ada realitas, kebutuhan kita sama. Ini yang kita pikirkan, yang kita rasakan bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal kenyataannya atau realitasnya kebutuhan kita berbeda. Jadi kita suka menganggap bahwa kebutuhan murid dan kebutuhan kita itu sama, bahwa kebutuhan kita itu pasti murid juga membutuhkan, padahal kebutuhannya berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita masih beranggapan bahwa apa yang kita lihat sama dengan apa yang mereka lihat, padahal dari sudut pandang mereka setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu adalah teori kontrol dari stimulus respon. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita selalu mencoba mengubah agar orang lain itu selalu berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya justru kita yang harus memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa pandangan orang lain dengan kita itu beda. Justru kita yang harus memahami, bukan memaksakan atau mengubah pandangan orang lain agar sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu adalah yang kita selalu pikirkan, bahwa apa yang dikerjakan murid, jika itu merupakan hal-hal negatif, pasti kita akan melihat bahwa perilaku itu sebagai suatu kesalahan. Padahal dari sisi murid, yang mereka lakukan itu pasti memiliki tujuan. Jadi sudut pandangnya itu, kalau murid melakukan kesalahan, kita melihatnya itu sebagai suatu kesalahan. Padahal dari sudut pandang murid itu, mereka memiliki tujuan sendiri mengapa mereka melakukan itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi bagaimana kita selalu punya pemikiran bahwa orang lain itu bisa dikontrol oleh kita. Padahal teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Justru bukan kita mengontrol orang lain, tapi kita mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri sendiri? Bukan kita memaksakan untuk mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Emang seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana pikiran orang, tingkah laku orang dikontrol oleh kita, tidak bisa, karena manusia itu merdeka, bisa melakukan apa yang sesuai kehendaknya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada saya menang, dia kalah, tidak ada pemikiran seperti itu. Yang ada kita menang dan mereka pun menang. Jadi itu merupakan pilihan-pilihan terbaik untuk kita dan untuk orang lain. Selanjutnya, kaitan dengan perubahan paradigma belajar. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, mengapa sekarang di sekolah-sekolah itu bukan lagi ada peraturan sekolah, tapi ada sekarang mah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa? Karena kalau peraturan itu sifatnya sepihak. Peraturan itu yang membuatnya itu biasanya seperti contoh, mengapa kita harus menggunakan helm? Nah, yang membuat peraturan itu pihak yang mewajibkan pakai helm, sedangkan pengendara motor biasanya suka tidak mau menggunakan helm. Itu adalah peraturan. Jadi bagaimana? Peraturan itu sifatnya memaksa. Kalau keyakinan itu dari kedua belah pihak. Bagaimana guru dan siswa bersama-sama meyakini bahwa kalau kita tidak menggunakan helm, kalau kita berkendara tidak menggunakan helm, akibatnya kalau jatuh bisa berbahaya untuk kepala kita. Nah, keyakinan itu yang harus dibuat antara kita dan siswa. Jadi bukan lagi peraturan yang harus dibuat. Kalau peraturan itu sifatnya memaksa dan sepihak.
kalau keyakinan itu sifatnya dari kedua belah pihak. Si pembuat dan si penerima keyakinan itu merasa sangat meyakini bahwa yang harus dilakukan itu baik. Dari kegiatan perubahan paradigma belajar itu yang berfokus pada guru, berpusat pada murid, partisipasi aktif, maka dibangun dengan menerapkan budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, penerapan segitiga restitusi, dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar motivasi perilaku. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita inginkan untuk berpusat pada murid, partisipasi aktif, itu perubahan paradigma belajar itu berdasarkan atau dibangun dengan menerapkan budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya kaitan dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu adalah pendekatan yang menekankan pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman. Ini berfokus pada pengembangan kontrol diri, tanggung jawab, dan kemampuan siswa untuk membuat keputusan yang baik. Disiplin positif itu menekankan pada pengajaran dan pembelajaran daripada hukuman. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa mulai menghilangkan hukuman-hukuman kepada siswa. Bagaimana Pak kalau misalnya ada siswa yang kalau tidak dihukum akan bertindak seenaknya ke depannya, nanti di akhir sesi akan ada video-video tayangan kaitan dengan bagaimana sikap guru ke depannya. Kaitan dengan disiplin positif, hukuman, dan pembelajaran. Selanjutnya, penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, untuk penerapannya ada 4. Salah satu contohnya, membangun hubungan. Membangun hubungan itu membangun hubungan yang kuat dan positif antara guru dan siswa. Jadi bagaimana kita bisa membangun hubungan yang kuat, yang positif antara guru dan siswa. Penetapan aturan bersama yang tadi keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah, melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas. Konsekuensi yang logis dan alami, menggunakan konsekuensi yang berhubungan langsung dengan perilaku siswa. Yang selanjutnya penguatan positif, memberikan pujian dan penghargaan untuk perilaku yang baik. Ini adalah salah satu contoh penerapan disiplin di lingkungan sekolah. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang teringat atau yang terbayang di pikiran kita itu adalah bagaimana kalau tidak disiplin kita pasti kena hukumannya, seperti itu. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman mah tindakan terakhir, kalau bisa mah tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya atau sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu merupakan menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jadi bukan disiplin itu bagaimana kita menghukum siswa, bukan seperti itu. Jadi disiplin positif ini bagaimana kita memunculkan motivasi positif dalam diri siswa itu sendiri. Selanjutnya kaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar.
Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu calon Bapak Ibu guru telah mengikuti serangkaian pembahasan tentang makna disiplin positif yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah atau di Indonesia memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu adalah supaya tercapai karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi. Bagaimana siswa itu punya akhlak, beriman, bagaimana siswa itu bernalar kritis, dan bagaimana siswa itu inovatif, seperti itu. Yang selanjutnya kaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau ada yang dibayangkan oleh kita kaitan dengan kebutuhan dasar, pasti kebutuhan dasar manusia itu kaitan kebutuhan makan, kebutuhan berpakaian. Di sini kebutuhan dasar manusia menurut Gosen kalau nggak salah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang satu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis atau kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi semua manusia juga pasti akan butuh dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, bagaimana murid juga pasti, karena murid juga sama manusia, pasti punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu salah satu contohnya misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan perasaan aman. Yang kedua, kaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi. Bagaimana anak itu merasa disayangi, bagaimana anak itu diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi anak-anak di kelas juga punya kebutuhan untuk merasa kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, itu adalah salah satu kebutuhan mereka. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Nah, kalau penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini di diri siswa juga ada yang seperti ini. Jadi bagaimana siswa itu memiliki kebutuhan penguasaan, bagaimana siswa ingin dihargai oleh teman-temannya, bagaimana siswa ingin mencapai yang lebih baik dari teman-temannya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan unik. Ini juga sering terjadi di diri anak, bagaimana mereka suka mencoba hal-hal baru karena mereka punya di dalam dirinya itu kebutuhan atau kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Jadi bagaimana murid itu ingin bebas,
bagaimana murid itu tidak ingin belajar, ingin bermain di kelas itu tidak belajar, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi wajar kalau misalnya murid ingin menguasai kepada murid yang lain, murid ingin merasa bebas di kelas, itu wajar saja karena itu adalah kebutuhan manusia. Nah, nanti bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Yang selanjutnya kaitan dengan kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau kita di kelas misalnya ada murid yang suka ngobrol, terus tertawa, ngobrol, bermain, itu sangat wajar sekali karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi murid ngobrol, murid tertawa, murid bermain di dalam kelas ketika kita melaksanakan pembelajaran itu wajar karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Cuman dari kebutuhan dasar manusia ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini, nanti akan ada solusi bagaimana kita melihat, menyikapi kebutuhan dasar ini supaya tidak menjadi kebutuhan dasar yang negatif, tapi jadi kebutuhan dasar yang positif. Selanjutnya kaitan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia juga ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk untuk motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Ini salah satu contoh kalau misalnya kita melaksanakan pembelajaran di kelas, motivasi siswa itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, pasti akan bertanya, Bu, pembelajaran iya teh lamun dilaksanakan kanggo naon gitu, lamun dilaksanakan kanggo naon untungna teh. Pasti ada siswa, ada murid yang bertanya seperti itu. Itu adalah motivasi dari diri siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kaitan dengan motivasi perilaku manusia yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga siswa itu yang motivasinya itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau disuruh, kalau dia diberikan pujian atau diberikan imbalan, dia akan melakukannya. Nah, ada juga motivasi siswa itu yang seperti itu, kalau diberikan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harusnya kita berikan motivasi kepada siswa, bahwa siswa itu harus memiliki motivasi dalam diri sendiri, yaitu bagaimana siswa ingin menjadi dan menghargai diri sendiri dan menilai bahwa apa yang mereka percayai. Jadi kalau motivasi yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah motivasi eksternal, lahirnya motivasi itu dari orang lain. Bagaimana siswa itu ingin melakukan sesuatu tapi ingin mendapat imbalan, itu adalah motivasi eksternal. Kalau internal itu tidak usah diberi imbalan, tidak usah diberi pujian, penghargaan, siswa bisa melakukannya sendiri. Itu adalah motivasi yang muncul dari diri sendiri. Itu yang kita harapkan ke depannya kepada murid. Yang selanjutnya kaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman itu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi kaitan dengan sudah terencana, sudah disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, itu untuk konsekuensi. Dan yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini mungkin yang akan kita lihat nanti kaitan dengan permasalahan bahwa hukuman dan konsekuensi itu harus sudah dihilangkan. Kita harus sudah mulai bagaimana melaksanakan restitusi kepada siswa, bagaimana siswa itu memperbaiki kesalahannya sendiri, bagaimana kita berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Ini ada tindakan, salah satunya misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bu, hukuman atau konsekuensi itu kalau misalnya siswa disuruh mencatat karena siswa itu terlambat? Nanti akan kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah, jadi terlambat siswa teh. Di piwarang ngurilingan lapang. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, murid atau siswa diminta untuk push up 15 kali. Itu juga hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret-coret kertas tugas temannya, lalu dia disuruh untuk menggantikan kertas tugasnya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena dia sudah melaksanakan atau sudah melakukan coret-coret kertas temannya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia sudah menyenggol minuman yang ada di meja. Jadi dia harus konsekuensi untuk membersihkan tumpahan air tersebut. Selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Itu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi, sama seperti tadi ya, mengelilingi lapang basket. Nah, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang nomor 1, 2, 3 itu adalah hukuman. Bagaimana guru menyuruh siswa mencatat, mengelilingi lapangan, dimintai push up, itu adalah salah satu jenis hukuman yang harus sudah dihilangkan. Yang selanjutnya menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu adalah konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya kaitan dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif sangat penting untuk mendukung visi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Budaya positif melibatkan seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan untuk saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dan juga budaya positif yang diterapkan mencakup 1. Membangun hubungan yang positif antara guru dan murid, serta antar sesama murid. Menegakkan disiplin positif yang mengutamakan pendekatan restitusional daripada hukuman. Jadi hukuman itu harus sudah mulai dihilangkan. Kita harus sudah mulai mencoba bagaimana cara penyelesaian masalah itu dengan restitusi. Mendorong kolaborasi dan gotong royong dalam kegiatan belajar mengajar, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas di kalangan murid, menghargai keberagaman, dan mendorong sikap inklusif. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, guru dapat membantu murid mengembangkan karakter yang kuat, kemampuan sosial, dan sikap yang baik dalam menghadapi tantangan. Ini sejalan dengan upaya menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus menjadi teladan dalam menciptakan dan memelihara budaya positif ini. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan karakter siswa itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan juga kita harus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Untuk materi selanjutnya, kaitan dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau zaman kita dulu di sekolah suka ada peraturan kelas, tapi kalau sekarang sepertinya peraturan kelas itu sudah tidak ada. Yang ada itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa harus keyakinan kelas? Apa yang disampaikan tadi, kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa dan sifatnya itu sepihak. Jadi pihak sekolah membuat peraturan, siswa itu diharuskan untuk menyetujui peraturan itu. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bagaimana sekolah dan siswa atau sekolah dengan orang tua membuat keyakinan bersama bahwa keyakinan itu merupakan bukan paksaan, tapi berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi
kita bisa mencoba dari sekarang membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, bukan lagi menerapkan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Keyakinan kelas, kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai, norma, dan harapan di kelas. Proses pembentukan keyakinan kelas berkolaborasi antara guru dan siswa. Manfaat keyakinan kelas yaitu menciptakan lingkungan yang terstruktur dan mendukung, meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab siswa. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada alur ininya pembentukannya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bentuk positif itu jadi jangan dilarang membuang sampah atau dilarang berlari di dalam kelas. Nah, jangan ada lagi kalimat-kalimat negatif dalam keyakinan kelas, tapi kita bisa coba misalnya kalau misalnya dilarang berlari di dalam kelas, kita robah kalimatnya menjadi kalimat positif, misalnya menjadi berjalan dengan tertib di dalam kelas. Jadi bagaimana tadi yang harus kita tanamkan kepada siswa itu adalah masukan-masukan positif. Jadi jangan ada lagi dalam benak siswa bahwa ini dilarang, tapi berikan pemahaman kepada siswa bahwa kalau kita berjalan di kelas itu, ternyata tidak akan rame, tidak akan ribut gitu. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi cukup 2, 3, atau 4 saja, tidak terlalu banyak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Untuk selanjutnya, kaitan dengan keyakinan kelas dari nilai-nilai. Contoh, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai tanggung jawabnya yang harus diterapkan kepada siswa. Bagaimana siswa itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Bagaimana siswa itu mengutamakan keselamatan. Bagaimana siswa itu menghormati orang lain. Itu adalah harapan dari keyakinan kelas yang kita buat. Ini ada contoh keyakinan kelas. Ini adalah kalimat negatif, Bu. Contohnya, nomor 1, jangan berlari di dalam kelas. Nah, ini adalah kalimat negatif. Kalau di peraturan mah seperti ini. Jadi jangan berlari di dalam kelas. Itu adalah peraturan yang dulu. Nah, sekarang kan kita sudah mulai beralih ke dalam keyakinan kelas. Nah, harus dirubah kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Jangan berlari di dalam kelas, contohnya misalnya jadi berjalan di dalam kelas. Jadi bagaimana siswa itu tadina dicarek, jadi dengan sendirinya gening kudu berjalan di dalam kelas teh. Jadi tidak ada perasaan bahwa siswa itu ditegur atau dilarang gitu. Yang kedua, dilarang memakai jaket di dalam kelas. Kita rubah menjadi berpakaian sesuai ketentuan. Itu adalah kalimat positifnya. Dan yang terakhir, jangan mengganggu orang lain saat belajar. Ini juga kalimat negatif. Kita rubah menjadi sesama anggota kelas saling menghargai dan menghormati. Jadi nilai-nilai positif ini harus diterapkan kepada siswa supaya siswa itu tidak ada lagi dalam benaknya kata dilarang, jangan. Tapi dengan keyakinan mereka sendiri bahwa kalau kita sesama anggota kelas, kita harus saling menghargai dan menghormati. Itu akan sangat bagus sekali untuk siswa. Untuk materi selanjutnya, kaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada menghukum, ada penghukum. Yang kedua, posisi kontrolnya itu pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga ada posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kelima, sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Dari kelima posisi kontrol ini nanti kita akan lihat posisi mana yang pas untuk murid sesuai zamannya ini, jadi murid kita ke depan itu posisinya itu yang mana yang cocok, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau sebagai manajer. Ini ada contohnya, Bu.
Contoh kasusnya itu siswa tidak mengumpulkan tugas. Kalau kita sebagai guru, sebagai posisi penghukum, pasti kita akan kepada siswa itu akan mengatakan, ayo berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Jadi kalau kita melihat siswa tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tugas kita akan menghukum siswa. Itu adalah sebagai penghukum. Itu sudah harus ditinggalkan oleh kita. Yang kedua, posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya itu, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu, meskipun tidak menyakiti siswa, tapi perasaan siswa akan merasa bersalah bahwa mereka karena tidak mengumpulkan tugas, jadi ibu guru atau bapak guru menjadi kecewa. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Itu juga harus mulai sudah dihilangkan oleh kita. Selanjutnya, sebagai teman, ayo ikuti aturan sekolah ya, tolong bantu ibu, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini juga bagus untuk dilakukan, tapi kaitan dengan posisi teman, ada efeknya. Jadi si siswa itu hanya akan nurut kepada guru itu saja, karena guru itu dianggap teman oleh dia. Kepada guru yang lain tidak nurut. Jadi posisi teman juga harus sudah mulai dihilangkan. Yang keempat, sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, kalimatnya berapa kali kamu tidak mengumpulkan tugas. Sebelum istirahat, selesaikan tugasnya terlebih dahulu. Jadi sebagai pemantau juga harus mulai dihilangkan. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Tidak apa-apa, kita memang terkadang lupa. Tapi apakah kamu tahu letak kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi yang ideal yang harus kita lakukan. Jadi semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Bagaimana kita bisa mengetahui kesalahan murid itu dan bisa memperbaikinya dengan cara mereka sendiri. Untuk video kaitan dengan posisi kontrol, ini ada tayangan video Bu, mungkin akan lebih jelas kaitan dengan posisi kontrol. Silahkan Bapak Ibu untuk menyaksikan videonya. Sebentar. Sudah connect. Suaranya sebentar Bu ya. Dalam penerapan Silakan. disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini sebagai posisi penghukum ya Bapak Ibu.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Itu mungkin Bapak Ibu kaitan dengan posisi kontrol. Jadi dari video tersebut akan sangat jelas sekali bagaimana posisi kontrol yang disarankan untuk kita laksanakan, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Karena dalam posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana murid itu bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sebaiknya yang kita harus hindari adalah posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah,
dan posisi teman. Untuk selanjutnya, materi terakhir mungkin kaitan dengan segitiga restitusi. Kaitan dengan segitiga restitusi, ada 3 tahapan kaitan dengan segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, dan juga menanyakan keyakinan. Untuk pengertian restitusi, restitusi adalah sebuah cara untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan cara memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Alih-alih menghukum, restitusi fokus pada pemulihan hubungan dan membuat pelaku menyadari kesalahan mereka serta bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Validasi tindakan, salah satu contohnya dalam validasi tindakan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita tanyakan kepada siswa dalam menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Untuk yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan, kita bisa menanyakan kepada siswa, salah satu contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, kaitan dengan menanyakan keyakinan. Salah satu kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa, dan seterusnya. Itu adalah menanyakan keyakinan. Untuk contohnya, kegiatan segitiga restitusi, supaya lebih jelasnya kita akan melihat video lagi kaitan dengan video segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Andriana Yusuf, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 23 Lega, Kecamatan Umbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Langkah-langkah pada penerapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini ada salah satu contoh kasus dalam penyelesaian permasalahan siswa. Kasusnya itu di mana siswa kerap terlambat masuk ke kelas setelah istirahat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu Bayu. Bayu, sudah tahu belum kenapa Bapak memanggil kamu? Sudah tahu Pak, karena saya terlambat masuk kelas. Betul. Menurut Bayu, apakah terlambat masuk kelas adalah perbuatan yang baik? Tidak Pak, saya minta maaf Pak, saya salah. Tidak apa-apa ya Bayu. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi Bapak tidak mencari siapa yang salah. Bapak di sini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Coba ceritakan kepada Bapak kenapa Bayu setiap kali setelah istirahat selalu terlambat masuk kelas. Pasti kamu punya alasannya. Saya kesiangan bermain sama teman Pak, sehingga lupa ke kantin. Jadi ketika saya makan dan minum di kantin, pas waktu bel masuk berbunyi, jadi saya terlambat. Jadi Bayu itu bermain bersama teman, lalu Bayu jajan ke kantin karena keasikan, jadi Bayu terlambat masuk ke kelas. Tapi ada kan solusi supaya
kamu tetap bisa bermain dengan teman, bisa jajan di kantin, namun tidak terlambat masuk ke kelas. Ada Pak, saya harus membagi waktu dengan bijak. Kira-kira kapan Bayu bisa memulainya? Mulai besok Pak, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Baik, Bayu. Masih ingat tidak Bayu dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama dan kita buat bersama? Masih Pak. Kira-kira menurut Bayu keyakinan kelas apa tuh yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin masuk tepat waktu Pak. Benar sekali. Jadi selanjutnya Bayu kira-kira mau menjadi pribadi yang seperti apa ke depannya? Saya ingin lebih biasa menghargai waktu, menghargai diri saya sendiri, juga menghargai guru dengan selalu masuk tepat waktu. Baik Bayu, kita sudah punya solusi. Bapak yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik dan juga dapat mengatur waktu dengan baik dari mulai sekarang ya Bayu. Baik Pak, terima kasih. Baiklah Bayu, sekarang Bayu sudah boleh kembali bermain bersama teman. Silakan Bayu. Nah mungkin itu salah satu Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi di mana siswa sering terlambat masuk ke kelas akibat jajan dan bermain di setelah istirahat dan lupa masuk ke dalam kelas sehingga jadi terlambat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, ada kesalahan. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.